Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Jenis-jenis bunyi terdiri dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Coba anak-anak perhatikan video speaker di bawah ini. And it's a sine wave. Like it's breathing. 2 hertz. Dapatkah kamu mendengarnya? 4, 5, 6, 7, 8. Tentu saja anak-anak tidak dapat mendengarkan bunyi infrasonik ini karena bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba dapat mendengarkan bunyi infrasonik. Guncangan 7 skala Richter membuat bangunan di Lombok rata dengan tanah. Kira-kira mengapa ya kita bisa mengetahui besar getaran gempa? Kita dapat mengetahui getaran gempa karena ada alat yang bernama seismograf. Nah, inilah yang dinamakan dengan seismograf. Seismograf berfungsi menangkap getaran berupa bunyi infrasonik dari pergeseran lempeng yang menyebabkan gempa bumi atau tanah longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Anak-anak, apakah kalian dapat mendengar jelas bacaan surat Ali Imran ayat 159 tadi? Pasti anak-anak dapat mendengarnya karena bunyi yang dikeluarkan kira-kira frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 159 tentang berlemah lembut saat berbicara, terutama berbicara kepada orang tua. Saat berbicara dengan orang tua, sebaiknya kita menggunakan nada bicara yang rendah namun jelas. Jangan sampai kita menggunakan bunyi desa atau seperti dentuman saat berbicara dengan orang tua. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak, seperti suara petir atau ban truk yang meletus. Timbre atau warna bunyi adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengar berbeda. Contohnya bunyi orang sedang bernyanyi atau bunyi alat musik. Bunyi ultrasonik mempunyai frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Berhubung frekuensinya terlalu besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Tapi hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini loh. Dalam bidang kedokteran, bunyi ultrasonik digunakan untuk mendiagnosa janin dalam kandungan atau USG. USG merupakan proses pengambilan gambar kondisi bagian dalam tubuh menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi.
Jadi, kesimpulannya adalah bunyi infrasonik merupakan bunyi yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh gajah dan ikan hiu. Sedangkan audiosonik adalah bunyi yang berfrekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Gimana anak-anak? Sudah paham kan tentang jenis-jenis bunyi? Jangan lupa ditulis di buku catatan ya. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.